Hey again everyone, welcome back again di Old Coins Update. Tapi Old Coins Update hari ini kita nggak ngomongin old coinsnya spesifik ya. Kayak misalkan koin A, koin B, koin C. Saya bahas atau cover secara keseluruhan dulu supaya nanti di next live streaming yang ngomongin seputar old coins dari initial huruf sekian sampai ke sekian itu bisa lebih enak ya untuk teman-teman ngikutin idea yang saya hendak sampaikan. So anyway guys ya, it's 31st January ya 2025. Kita udah di penghujung akhir bulan dari Januari. Iya. Yeah. Bisa dibilang market masih begitu-gitu aja ya. Not much to do. Dan still back and forth. Bitcoinnya juga sama. But recently kita ngelihat dia start to picking up again dengan momentum bulls yang sudah berjalan bisa dibilang sejak bulan Desember, November ya. And I think it's doing well ya, not so bad. Hanya saja altcoins-nya terpuruk ya buat terutama yang meme coins. Kalau misalkan teman-teman mungkin yang milih koinnya tepat ya, Anda mungkin pegang Sui, Cardano, XRP, Aave, or maybe some of the DeFi ya. I think it's still fine ya, itu masih nggak apa-apa, nggak terlalu terdampak teman-teman. Even Ethereum, Solana, walaupun ya ada turunnya, tapi mereka tetap baik-baik aja gitu. Even BNB ya juga begitu teman-teman. Tapi kalau pegangannya udah Mudeng, Hippo, kemudian Turbo, dan memes lainnya, mungkin akan sedikit galau ya, karena saya lihat drawdown-nya rata-rata tuh 70%, 60%, ada yang bahkan sampai 80% gitu. Hari ini sih kalau kita ngelihat di meme coin lumayan nih, ya start rebound nih. Ada Wave dengan 10%, PP 13%, Floki 10%, ya, Myro 11%. Chill Gaia naik 14,3% ya, dengan Doge naik sekitar 2,68%. Ya, I think so far so good. Kalau kita ngelihat progresnya per sekarang banget ya, I think so far so good. But if we take a look on the bigger pictures dan kalian zoom out buat beberapa meme coins, kelihatan OVO ya, kelihatan wow ya, we need something untuk bisa recover everything gitu loh dari penurunan yang luar biasa signifikan itu, ya kan? Maka diharapkan ya teman-teman sekalian pastilah banyak yang mengharapkan alt season. Jadi itu selalu ditanyakan, selalu dibahas, selalu disebut. Kapan nih old season? Kapan nih old season? Kapan nih old season? Permasalahannya sebelum kita ngomongin old season guys, Ethereum aja belum new all time high. Artinya kita tahu di situ masih ada kendala karena biasanya dimulai dari Ethereum dulu. Ya, but here's the good news ya guys. I think today Ethereum bisa make a move, probably start breaking out ya dari falling wedge yang terbentuk on the daily perspective, and hopefully finger cross teman-teman dia bisa breakout dari sana dengan impulsively. Habis itu sekaligus menandai bahwa ada money flow yang terrotasi dari Bitcoin starting pindah ke Ethereum, and after Ethereum hopefully altcoins juga start picking up ya, atau start mulai dapat momentum juga menyusul dari reboundnya Ethereum ya. Jadi yang saya mau bedah sama teman-teman secara gambaran besar supaya nanti pada saat kita live streaming ya ngebahas dari altcoins yang initial sekian sampai ke sekian ya, teman-teman bisa punya gambarannya. Jadi ya kita bahas secara detail dulu guys ya, starting dari total 3. Total 3 sama others ya, ini keduanya sama-sama merepresent yang namanya altcoins. Jadi kalau total 3 termasuk dengan top coin kayak Solana, kemudian Cardano, kemudian XRP, BNB, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat memang secara pergerakan kan XRP dapat money flow kencang. Cardano juga so far not so bad. Ya walaupun kita start ya bisa dibilang breakdown dari trendline, but we are still doing well, maintaining di atas 0,79% atas previous swing. Ya, I think it's still good ya, not so bad gitu. Dan masih banyak lagi seperti Solana yang juga justru malah dapat money flow ya during Trump coins yang di meme itu dibuat teman-teman. Jadi ya saya pikir kalau kita lihat dari total 3 itu secara price action justru dia lebih dominan dibandingkan dengan others. Jadi kalau others itu sempat creating yang namanya lower low, tapi kalau kita lihat total 3 itu secara pergerakan masih oke banget. Bahkan kita bisa bilang di sini ngebentuk potential trend line and react dari support tersebut ya, support trendline itu, sehingga kita bisa mantul
yang dimana penurunan terbesar tuh terjadi pada 27 Januari lalu. Ini gara-gara DeepSeek ya, pagi-pagi jebret hari Senin turun, tapi kemudian boom, recovery. Balik, bahkan kalau kamu lihat, lebih tinggi dari harga openingnya waktu kejadian FUD DeepSeek. Jadi price-nya udah naik lagi nih teman-teman dari segi market cap. Nah itu artinya kalau teman-teman yang mungkin holders dari top cap ya, kayak top 10 altcoins ini, maka sebenarnya nggak perlu terlalu concern ya, nggak perlu terlalu khawatir lah ibaratnya, karena kita bisa mengatakan bahwa they're still doing well ya, mereka masih baik-baik aja. Oke, mereka masih baik-baik aja. Price action juga kalau misalnya kita pakai Fibonacci ya, walaupun di sini belum boleh sih, atau belum bisa lah. Kenapa sih belum bisa, Vin? Ya karena technically ini masih di dalam struktur internal ini gitu kan. Kita masih bermain di dalam gitu. There's no higher high, there's no lower low. So technically ya, it's just consolidating gitu kan. Maka Fibonacci itu sebenarnya nggak bisa dipakai. Tapi kita bisa pakai imbalance yang terbentuk dari fair value gap ini. Dan so far, I think kita react dengan cukup baik ya dari area tersebut. Jadi, ya, in terms of old season, I think the first thing yang kita perlu lihat adalah total 3 nih, menembus all-time high-nya dulu, tapi dengan lebih confident kali ini. Jangan kayak waktu itu. Walaupun dia nembus all-time high, tapi kamu bisa ngelihat ya, all-time high-nya tuh cuma ditembusnya tuh kayak ngepoke doang. Ngepoke tuh kayak nyolek doang gitu ya, kayak dicolek doang, wait, gitu kan. Break, bisa dia kempes. Nah, kali ini, teman-teman, here's the good news ya, I think ya, personally, adalah kita ngelihat dia consolidate di atas. Oke, kita ngelihat dia consolidate di atas. Yang artinya, ada possibility bahwa whales itu sebenarnya mungkin sedang reakumulasi untuk terakhir kalinya gitu. Ya, karena kalau kita gunakan exponential moving average 8 dan 21, so far total 3 respect banget dengan exponential moving average 8. Kamu bisa lihat kalau dia tidak mampu bermain di bawah EMA 8. Every time EMA 8 dites, di momen itu kita ngelihat start bouncing atau start rebound. Artinya apa teman-teman sekalian ya? Bahwa there is still enough buyers atau demand dari area tersebut untuk mempertahankan kisaran range 925 billions of dollar, yaitu adalah level batas bawah atau supportnya untuk saat ini. Maka selama level itu tidak break, altcoins probably ya hanya akan consolidate juga mengikuti perkembangan Bitcoin-nya. Jadi salah satunya mungkin BNB. Ya kalau kamu zoom out, lihat BNB juga konsolidasi. Kamu zoom out sampai ke weekly, dia juga sama nih tuh, reakumulasi di level yang kalau misalkan dia ready untuk make a move, ini bisa impulse gitu, bisa menembus all time high baru. Ya, itu misalkan contoh. Dan itu kita bisa lihat dari total 3, gimana reaction market so far. Saya rasa secara demand di sini cukup terlihat baik, ya. Nah, ini yang berikutnya kita bedah ya untuk altcoins-nya adalah penurunan yang berlangsung dalam fase yang korektif. Jadi kalau kita ngelihat tadi total 3, artinya termasuk dengan big cap atau top 10, teman-teman. Others itu di luar top 10. Jadi altcoins yang di bawah top 10, kemudian memes dan lain-lain, ya kita harus mengacu pada data tersebut. Nah, I think ya teman-teman sekalian ya, one of the good news yang saya bisa lihat adalah kita sempat mengalami konsolidasi. Namun di ujung dari konsolidasi itu kita ngelihat dia fake out. Nah, fake out atau biasa dikenal dengan liquidity grab. Sebagian orang bilang ini deviation, sebagian orang bilang itu liquidity sweep, sebagian orang bilang itu stop hunt. Itu artinya pada saat kondisi tersebut terjadi, ada momen nih di mana market itu mengalami yang namanya flush out. Ya, flush out itu sama seperti yang waktu saya pernah jelaskan kepada teman-teman ya, entah video yang mana atau live streaming yang mana. Saya ngejelasin specifically tentang seputar flash out supaya teman-teman ngerti ya gimana sih sebenarnya cara kerja market gitu. Terutama para whales ini gitu kan, untuk nurunin penumpang dari para retails tuh mereka harus lakukan apa. Dan flash out ini adalah sebuah cara untuk mereka nurunin penumpang. Jadi kalau mereka nggak seneng dengan beban ya dari demand yang terlalu banyak, beban dari para pembeli yang terlalu banyak, mereka harus menciptakan massive liquidation. And I think that happens ya properly pada tanggal 27 Januari 2025. Ya pada kala itu saya pernah memberikan statement juga kepada teman-teman bahwa we need some sort of capitulation ya, atau kita butuh yang namanya sebuah proses untuk membuat market itu panic selling. And I think it happened so fast
terjadi gara-gara news yang unik, ya, bukan karena Donald Trump, bukan karena Cynthia Lummis, bukan karena the Federal Reserve, tapi simply karena DeepSeek, kompetitor daripada OpenAI, yang pada saat itu juga saya rasa dimanfaatkan dengan baik untuk US equity. Ya, kita bisa lihat bagaimana Nasdaq di tanggal 27 Januari mengalami penurunan, but ya, the pullback atau the correction yang terjadi dalam kondisi flash itu cepat ya teman-teman, itu hanya sekedar untuk buy the dip opportunity. Karena setelahnya kamu bisa lihat bagaimana Nasdaq itu mempertahankan dengan baik momentumnya. On the weekly perspective, kamu bisa lihat dia closing hendak dalam membentuk sebuah pin bar. Buntutnya panjang ke bawah, melikuidasi leverage di futures marketnya, sementara indeks spotnya dimanfaatkan sebagai buy the dip opportunity. Per sekarang Nasdaq naik 1,6% dan maintain dengan baik di atas exponential moving average 8 dan 21. So we don't see any fear ya by current condition gitu. Saya bisa bilang kita balik lagi ke dalam keadaan probably greed teman-teman. Tapi the good news-nya adalah itu bukan ancaman gitu loh. DeepSeek itu bukan ancaman. Justru adalah sebuah kesempatan untuk para whales-nya menggunakan kepanikan market yang berlangsung dalam waktu singkat itu justru untuk mereka buy the dip. So I think dengan current condition ya, dengan flush out yang terjadi, ini udah cukup baik sekali untuk membuat market itu setidaknya ya yang retailers yang mungkin terlalu greedy, mereka ngambil position by leverage juga atau menggunakan margin dan dia leverage dengan lebih gede lagi, ya ini yang jadi kendala kan, mereka yang akhirnya kena, ya kita bisa bilang kena jadi korban gitu loh di momen tersebut terjadi. So yeah, you need to pay attention on risk management. Dan justru ketika kita ngelihat ada kondisi-kondisi kayak gini, ini adalah kondisi yang bagus untuk mendukung market itu benar-benar bisa rebound setelahnya. Ya, jadi kalau misalnya kembali pertanyaannya, pertanyaan paling krusial ya di seluruh dunia ya, I think di muka bumi ini bahkan, yaitu bagaimana dengan alt season ya. Saya sebenarnya begini teman-teman ya, saya mungkin akan mulai mengurangi istilah alt season ya. Saya mungkin akan lebih menggunakan istilah altcoins rally, ya kan? Altcoins rally, yang artinya bisa saja berlangsung dengan rotasi, ya kan? Kadang-kadang kejadiannya kayak gitu ya. Jadi mulai dari Ethereum, nanti Ethereum dapat money flow nih, dapat money flow. Nah, ntar dia start nih ekosistem Ethereum. Mungkin nanti layer 2-nya, mungkin nanti DeFi-nya, mungkin nanti berotasi lagi ke AI, habis AI dapat kebagian jatah, ntar rotasi lagi ke real world asset atau RWA, kemudian habis RWA mungkin nanti ke DePIN, mungkin nanti masuk lagi ke gaming, ya, dan berbagai sektor-sektor di dalam market crypto. Termasuk meme salah satunya. Artinya altcoins rally ya. Kalau alt season kita ngelihat ya dari cycle ke cycle, itu begitu dia perform, biasanya performance-nya tuh signifikan dan terjadi hampir ke seluruh altcoins secara berbarengan. Tapi kendalanya adalah kalau kita ngelihat atau kita ingin melihat market seperti itu, kita butuh sebuah momentum, sebuah sentimen yang sangat positif sekali hingga bisa mendorong retailers itu untuk super duper FOMO. Nah, untuk saat ini kita cuma punya turf card-nya atau draft card-nya kita tuh cuma Donald Trump. Apa yang akan diberikan oleh Donald Trump kepada komunitas kripto? Gebrakan apa yang akan dia kasih yang bisa bikin para pelaku pasar kripto ini sangat happy dan sangat FOMO sehingga market bisa seketika rotasi ya, dan mereka mungkin ada yang profit taking di Bitcoin, ada mungkin yang baru kenalannya sama kripto terus ngelihat, aduh Bitcoin mahal ya, ada nggak sih pilihan lain yang bisa bantu dia untuk melipat gandakan portofolionya dengan singkat? Ya altcoins, makanya alternative coin kan bahasanya. Maka kalau kita ngelihat data yang kita punya saat ini terjadi pada cycle sebelumnya, di mana kita mengalami reversal, having a pullback 79% before akhirnya dia rally. Nah, kalau kita lihat cycle kali ini sama teman-teman sekalian ya, having a reversal, jadi dia bisa dibilang create higher high, sama kayak di sini pada saat itu prosesnya dia create higher high tuh. Ya. Kalau kamu perhatiin kan mirip tuh teman-teman sekalian ya. Harga lower high, lower low, lower high, lower low, and then higher high, and then higher low. Ini sama.
lower high, lower low, lower high, lower low, higher high, and I think it's possible for higher low. It means rally yang berlangsung di sini itu sebenarnya sempat berlangsung dengan baik sebelum akhirnya dia kempes, teman-teman sekalian. Nah, kalau kita lihat dari cycle sebelumnya, jelas pada saat itu nggak ada proses dia pullback lagi, tapi dia langsung rally to the max ya, sampai ke kisaran 17% untuk others dominance. Others dominance ya seperti yang tadi saya tunjukkan teman-teman, yaitu market cap daripada altcoins di luar top 10. Seberapa dia mendominasi dari keseluruhan pergerakan di market crypto. Ya, apakah total 3 yang lebih dominan, total 2, atau others, yaitu top 10, di bawah top 10. Maka kalau kita lihat others dominance ini, penting untuk kita menjadikan ini sebagai indikator atau menjadi sebuah pertimbangan ya, apakah ini adalah area murah atau mahal. Dan so far, karena kita ngelihat reactionnya di 79%, we also have a reversal di sini. Ya, finally kita mendapati yang namanya market structure shift, atau kita bisa bilang ini dengan istilah reversal. Ya, tapi saya kasih note-nya market structure shift aja ya. And then having a fake out, and then having a pullback. Ya, kalau kita pakai Fibonacci dari bawah ke atas, yang kamu dapatkan adalah 62% and another 79% dibarengi dengan key level berupa order block. So, dia maintain dengan baik di level atau area tersebut, dan selama dia bisa pertahankan area ini setelah dia mendapati konfirmasi higher high, I think alts will having a nice rally, teman-teman sekalian. Dan yang bisa kita tambahkan lagi pertimbangannya adalah Bitcoin dominance, yang secara keseluruhan, kalau saya boleh confirm sekali lagi ya ke teman-teman sekalian, bahwa all of this, I think probably is just part of a retest terhadap 79% retracement tuh. Ya. Dan prosesnya, kalau acuannya Elliott Wave ya, ini adalah A, B, and possible C wave corrective pattern. Jadi kalau kita lihat, jelas dong turunnya impulse. Hanya butuh satu wave doang, teman-teman. Break previous low, 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 and how many lows, teman-teman sekalian? Banyak banget in a single run, in a single move. So ini very very impulsive. Boom, dibanting kenceng, and then what happen next? We have a pullback, dan pullbacknya slowly ngebentuk 3 wave correction. Ya, hopefully ini bisa turun, ya kan? Mungkin the first one yang kalian bisa perhatikan adalah ini ngebentuk sebuah pola yang dinamakan dengan istilah rising wedge pattern. Ya, rising wedge pattern ini ya hanya butuh dia breakdown doang. Ya, dia breakdown, creating lower low, and then start pulling back, creating lower high, and then ya hopefully possible lower low and lower high, dan seterusnya. Maka dengan demikian, kalau kita lihat secara keseluruhan, I personally think, teman-teman ya, bahwa kita ngelihat dari perspektif time frame monthly, ya bener, itu adalah part of the retest gitu. Ya, part of the retest gitu. Kenapa? Karena for the first time, sejak Desember 2022, akhirnya kita ngedapetin yang namanya closing bearish reversal candlestick, dinamakan dengan istilah bearish engulfing pattern. Dan kalau kamu menggunakan Fibonacci, dari perspektif besar ya, kita bawa ke bawah seperti ini, kita tambahin 62%, and kita uncheck di Fib level based on logarithmic scale. 62% itu benar-benar precisely ada di 60,39%. Tepat kita testing ke level itu, kita nggak dapetin confirmation candle berupa bearish engulfing, and hopefully proses naiknya yang berlangsung selama beberapa saat terakhir ini adalah part of the retest aja gitu, dari possibility untuk Bitcoin dominance creating lower low. Ya, saya nggak tahu apakah kita akan melihat skenario yang sama dengan cycle sebelumnya. Kalau sebelumnya kan 2016 halving, 2017 alt season. Ya, kemudian 2020 halving, 2021 itu alt season. Kalau halvingnya 2024, maka ekspektasinya 2025 adalah alt season. Tapi sejauh mana dia lari, itu yang kita nggak bisa tebak, teman-teman sekalian. Tapi, kalau saya boleh ya, dikasih kesempatan nih, 3 kali teman-teman. 3 kali kesempatan menebak ya. The first one, yang saya akan marking adalah 48,52%. Kita sampai sana aja, I believe many altcoins akan perform dengan cukup baik. Tapi kalian juga harus ingat. Ya, kalian juga harus ingat. How much
crypto token made in one day? Oh, how many tokens are created per day? The crypto market sees over 500,000 new tokens in early 2024, driven by meme coins trend. Over 540,000 tokens were created as of early April, averaging 5,300 new tokens daily. Ini di 2024 teman-teman, ya 2024 kita pakai teman-teman ya. Set on 2024 Q4. According to available information, in Q4 2024, the daily token creation rate is expected to be around 506 M ya. Salah paham teman-teman sekalian ya. Salah paham. How many cryptocurrencies are created each day? Ya tetap update terakhir dari CoinGecko. Tapi kalau saya nggak salah, terakhir teman-teman sekalian ya, CEO-nya Coinbase bilang dia juga harus lebih selektif dalam mengeluarkan atau listing token di exchange mereka. Itu karena dalam satu bulan, satu minggu itu bisa keluar 1 juta token baru. Kamu tahu kan? Pump Fund, kemudian juga sekarang kalau teman-teman yang masuk ke Trenches ya untuk transaksi meme coins yang pada baru lahir, banyak banget teman-teman. Dalam sehari itu bisa ratusan bahkan ribuan koin. Jadi ya kita bisa katakan itulah tantangan terbesar kita saat ini. Mungkin buat sebagian yang udah lelah dengan altcoins, of course mereka hanya akan pilih Bitcoin. Dan kalau mereka hanya pilih Bitcoin, artinya Bitcoin dominance akan tetap tinggi. Kalau mereka hanya pilih Bitcoin dan top coin, major coins, atau top 10 coins, maka Anda lihatnya adalah total 3 teman-teman sekalian, atau total 2. Tapi kalau Anda pengen altcoins benar-benar perform, Anda lihatnya others ya, market cap-nya harus terlihat cukup baik teman-teman sekalian ya, dalam artian strukturnya harus oke gitu ya. Itu kira-kira. So overall idea yang saya bisa sampaikan seputar market secara keseluruhan adalah altcoins maybe once again teman-teman akan ngedapetin satu kali lagi altcoins rally yang sama seperti di era November 2024, or maybe sama kayak Oktober 2023 sampai Februari 2024. Okay. So far kita sudah memasuki bulan Januari, and all I can see on Bitcoin dominance so far adalah a retest aja. Ya, biar gimana pun kita ngedapetin bearish engulfing close candle for the first time pada November 2024. So if we see December and January dia having correction atau having retest ya, untuk dia menciptakan potensi lower high secara keseluruhan dari penurunan yang berlangsung di November ini, saya rasa itu adalah hal yang sangat normal. Okay, so for now ya, secara risk to reward, I think ngasih offer yang cukup baik. Jadi kalau teman-teman sekalian mungkin Anda punya koin-koin kesayangan, Anda coba pelajarin technical analysisnya, Anda lihat lagi apakah ini good range ya untuk Anda accumulate, or maybe this is a bad range ya, atau mungkin Anda boleh cicil dulu gitu kan. Coba pertimbangkan dari sekarang ya, use this window of opportunity yang menurut saya semakin menyempit gitu. Jadi kalaupun nanti kita dapatkan altcoins rally yang sama kayak November atau Oktober ke Februari itu, I think hanya akan singkat teman-teman berlangsungnya. Ya, bisa jadi hanya 2-3 bulan itu top, and then Anda probably ya udah harus pertimbangkan ya untuk exit majority altcoins yang Anda pegang, preparing for worst case scenario in case the super duper giga tera mega cycle tidak terjadi dan ternyata kita hanya mengulangi siklus yang sama, which means 2026 kita masuk ke bear market lagi, everybody start swapping their altcoins ke Bitcoin lagi. I think itu satu-satunya skenario yang kamu nggak akan mau untuk berada di situ gitu. Jadi ya
I believe you guys have to see the outlook ya, dengan open minded, supaya in case ternyata kita menghadapi resiko itu lebih early, Anda juga harus tahu gimana cara mitigasinya. Itu aja sih mungkin sedikit pesan dari saya teman-teman sekalian ya. Overall kita udah wrap up semuanya ya. Ini ada Bitcoin dominant sudah dibahas, kemudian others ya, secara price action tadi saya sudah sampaikan seperti apa. Overall kita hanya having a pullback atau correction aja dalam sebuah fase yang korektif membentuk falling wedge. I believe Ethereum have the opportunity untuk start breaking out very very soon, hopefully teman-teman ya. And total 3 so far so good ya, better daripada others yang creating lower low. Kalau total 3 kelihatannya nggak ada masalah. Jadi buat teman-teman yang mungkin hold coin-coin di major cap, di top 10 ya, I believe you can still maintain your position very well ya. Hopefully teman-teman bisa ngelihat mereka ada extra performance untuk di 2025 dengan tesis yang tadi saya sudah jelaskan, berbicara soal bagaimana Bitcoin dominance secara keseluruhan, technical analysisnya nunjukin kepada kita bahwa ada possibility kita bisa dapetin itu rally ya very very soon, hopefully. Oke, so guys ya, ini information yang saya sampaikan di sini sifatnya bisa saja hanya spekulasi, jangan terlalu dianggap serius teman-teman ya. Juga jangan dianggap sebagai signal. Tolong bijaksana dalam menggunakan informasi yang saya bagikan. Hopefully you guys have you guys get something from this video, and if you do, please hit the like button teman-teman sekalian. Okay, God bless to everyone. I'll see you guys again in the next update for Bitcoin and the next live streaming ya. Karena saya lihat terakhir ada 1000, so ya saya akan tepati janji teman-teman sekalian. Okay, God bless, cheers, and bye-bye guys. Have a nice weekend.